Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang TF-IDF. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Luciana, NIM 220201118 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih TF-IDF. Jadi TF-IDF atau yang dimaksud dengan term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi adalah sebuah teknik dalam pemrosesan teks yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen atau korpus. Jadi TF-IDF menggabungkan dua komponen, yaitu frekuensi istilah atau TF dan frekuensi dokumen terbalik atau IDF. Dan ada rumus manualnya untuk menghitung TF-IDF. Yang pertama yaitu ada term frekuensi, yaitu rumusnya TF dalam kurung T kecil, D kecil, tutup kurung sama dengan N tutup kurung T kecil, D kecil, tutup kurung per N besar buka kurung D kecil, tutup kurung, dimana N tutup kurung T kecil, D kecil, tutup kurung adalah jumlah kemunculan istilah T dalam dokumen D tadi. Kemudian untuk N besar, terus di dalam kurungnya ada huruf D, adalah total jumlah kata dalam dokumen D. Yang kedua yaitu ada IDF atau inverse dokumen frekuensi, yaitu rumusnya IDF kapital, kemudian buka kurung T kecil, D besar, tutup kurung sama dengan log dalam kurung yaitu N besar buka kurung D besar, tutup kurung per N kecil buka kurung T kecil, D besar, tutup kurung, dimana N besar buka kurung D besar, tutup kurung adalah total jumlah dokumen dalam kumpulan dokumen D. Sedangkan untuk yang N kecil buka kurung T kecil, D besar adalah jumlah dokumen yang mengandung istilah T. Yang ketiga, rumus dari TF-IDF yaitu TF min IDF buka kurung T kecil, D kecil, D besar sama tutup kurung sama dengan TF kapital buka kurung T kecil, D kecil, tutup kurung dikali IDF buka kurung T kecil, D besar. Yang keempat yaitu ada aplikasi TF-IDF di dunia kerja. Jadi TF-IDF banyak digunakan dalam berbagai aplikasi di dunia kerja, seperti pencarian informasi, penyaringan email, analisis sentimen, dan rekomendasi konten. Kemudian ada kelebihan dari TF-IDF, yaitu sederhana dan mudah dipahami, kemudian efektif menemukan kata kunci, dan yang terakhir yaitu menangani dokumen besar. Selanjutnya ada kekurangan dari TF-IDF. Karena tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan konteks, kemudian bergantung pada frekuensi, dan sederhana untuk teks pendek. Kemudian ada penjelasan tahapan TF-IDF. Jadi tahapannya yaitu meliputi yang pertama pengumpulan data, yang kedua reprocessing, yang ketiga yaitu menghitung TF, yang keempat menghitung IDF, yang kelima menghitung TF dan IDF-nya, kemudian yang terakhir yaitu analisis dan interpretasi. Di sini saya akan langsung mempraktekannya tentang metode TF-IDF. Di Google Colab saya sudah mempunyai codingan untuk proses TF-IDF-nya. Yang pertama yaitu ada import library yang diperlukan.
yaitu fungsinya modul dari pustaka Sclar Future yang berfungsi untuk ekstraksi fitur tekstual. Kemudian ada TF-IDF Vectorizer, yaitu fungsinya untuk menghitung TF-IDF dari teks yang dimasukkan. Ia mengubah kumpulan dokumen menjadi matriks TF-IDF. Kemudian di sini saya mempunyai beberapa daftar dokumen yang berisi beberapa string, yaitu masing-masing mewakili dokumen yang akan dianalisis, yaitu list ini dengan dokumen lain sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di bawahnya yaitu ada membuat objek TF-IDF Vectorizer, yaitu Vectorizer sama dengan TF-IDF Vectorizer, yaitu fungsinya untuk menyesuaikan parameter di dalamnya seperti stopword, max, feature, yaitu untuk mengatur bagaimana model TF-IDF berfungsi. Kemudian di sini ada menghitung TF-IDF, yaitu fungsi TF-IDF matrix sama dengan vectorizer fit transform atau dokumen. Jadi fit yaitu ini untuk menganalisis dokumen untuk menemukan kata-kata unik dan menghitung frekuensinya. Sedangkan untuk yang transform yaitu mengubah dokumen menjadi matrix. Kemudian di sini ada TF-IDF matriksnya, yaitu fungsinya hasil dari metode ini adalah matriks sparse, di mana setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili istilah. Nilai di dalam matriks adalah skor TF-IDF. Kemudian di sini ada untuk mendapatkan hasil dalam bentuk array. Fungsinya yaitu TF-IDF min array sama dengan TF-IDF matriks toarray. Toarray ini yaitu metode untuk mengubah matriks sparse menjadi array NumPy biasa sehingga lebih mudah untuk diolah dan ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu ada mendapatkan nama fitur, yaitu menggunakan fungsi future names sama dengan vectorizer get future names out. Fungsi ini untuk mengembalikan daftar kata-kata unik atau fitur yang ditemukan dalam dokumen. Ini berguna untuk mengidentifikasi kata apa yang berkontribusi terhadap skor TF-IDF-nya. Kemudian untuk menampilkan hasil, di sini saya menggunakan codingan for in ini. Jadi kesimpulannya yaitu kode ini memberikan cara yang sederhana dan efektif untuk menghitung dan menampilkan TF-IDF dari sekumpulan dokumen. Fungsi ini. Kemudian kita run untuk melihat hasil outputannya. Kita tunggu. Setelah kita run, maka akan muncul hasil outputannya seperti ini. Ini yang kita analisis tadi, dokumen pertama, dokumen kedua, dan dokumen ketiga. Ini hasilnya bisa dilihat. Untuk dokumen hasil TF-IDF-nya yaitu 0,33631 ini, kemudian pemrosesan 0,433. Kemudian kata pertama yaitu ini bisa dilihat dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Ini merupakan hasil dari TF-IDF dari daftar dokumen yang kita masukkan di atas tadi. Jadi kesimpulannya apa sih TF-IDF? Yaitu TF-IDF itu memberikan cara yang sederhana dan efektif untuk menghitung dan menampilkan TF-IDF dari sekumpulan dokumen, yaitu kita dapat dengan mudah mengubah dokumen, menyesuaikan parameter atau TF-IDF vectorizer ini, dan mengembangkan analisis lebih lanjut
berdasarkan hasil dari TF-IDF. Kemudian hasil kita melakukan metode TF-IDF sesuai daftar dokumen yang kita masukkan tadi, dan ini adalah hasil dari dokumen yang sudah kita lakukan proses TF-IDF. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.